Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita sekarang ini berada di akhir Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Ini semuanya murni nikmat dari Allah. Kita masih diberikan umur sampai akhir Ramadan ini. Ini kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan juga mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa kita dan yang lainnya. Kemudian amal yang kita lakukan di akhir Ramadan, ikhwani fiddin, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, yaitu zakatul fitr. Zakatul fitr ini wajib. Ini harus kita keluarkan 1 hari atau 2 hari menjelang Id, atau ketika seorang itu berangkat menuju ke lapangan. Menuju ke lapangan dia keluarkan, dan itu waktu yang paling afdol. Tapi dikhawatirkan kesibukan kita melalaikan itu. Maka yang terbaik kalau untuk zaman sekarang ini, ya kita 2 hari menjelang Id atau 1 hari menjelang Id. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Amar Rasulullah bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah merintahkan untuk melakukan zakatul fitri dan ditunaikan sebelum manusia pergi menuju ke lapangan pada Yaumul Id. Dan boleh dia dahulukan, artinya 1 hari atau 2 hari, seperti disebutkan juga dari Nafi bahwa Ibnu Umar memberikan kepada orang-orang yang menerima, orang-orang fakir atau miskin yang menerima, wa kanu yu'tauna qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini, dan mereka memberikannya zakatul fitri 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ikhwan fillah azakumullah, bahwa hukum zakat fitrah ini wajib. Hukum zakatul fitri ini hukumnya wajib. Jadi zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitri itu wajib atas setiap muslim. Jadi sering disebutkan oleh para ulama dengan zakatul fitri, dan juga disebutkan dengan shadaqatul fitri. Shadaqatul fitri. Dasarnya hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, farada Rasulullah SAW zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-abdi wal hurri wal dhakari wal untha والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakatul fitri 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum, wajib atas seorang hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan Rasulullah memerintahkan untuk dikeluarkan zakatul fitri sebelum manusia pergi menuju ke sholat Id, ke lapangan. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Jadi ini wajib semuanya, laki-laki, perempuan, hamba sahaya, orang merdeka, anak kecil,
Jadi anak kita yang masih kecil itu wajib. Gitu. Dia baru umur sehari mau melahirkan tetap wajib. Adapun janin tidak. Jadi orang dalam kandungan itu nggak dikeluarkan zakat. Zakat itu kalau dia sudah lahir dia, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dalam kandungan tidak. Dan kewajiban ini atas setiap muslim dan muslimah. Dan kita boleh mengeluarkan zakatul fitri untuk orang yang kita tanggung, seperti hamba saya, atau kalau pembantu kita nggak mampu kita yang tanggung, istri, anak. Dengan dasar hadis Ibnu Umar, amar Rasulullah bi sadaqatil fitri anis saghiri wal kabir wal hurri wal abdi mimman tamunun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah memerintahkan untuk melakukan sadaqatul fitri. Sadaqatul fitri adalah zakat fitri. Dari anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, hamba sahaya, dari orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Orang yang kalian tanggung nafkahnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil. Kemudian tentang ukurannya. Ukurannya disebutkan dalam hadis yang tadi satu sok. Satu sok itu ya 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Gitu. Lebih nggak ada masalah, tapi jangan kurang. Karena ukuran kita kadang-kadang juga timbangan-timbangan itu tidak benar. Makanya yang bagus kita lebihkan lebih bagus daripada kurang. Dan disebutkan di sini kalimatnya ta'am min ta'am, dari makanan. Artinya dari makanan pokok yang ada di tempat itu. Kalau tempat itu ya kurma, ya kurma. Kalau tempat itu gandum, ya gandum. Nah, makanan pokok kita di Indonesia ini beras. Keluarkan beras. Gitu. Jadi 2,5 kilogram atau 3 kilogram beras kita keluarkan. Bukan uang. Perhatikan itu, bahwa zakatul fitri dari zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya yang dikeluarkan itu berupa makanan pokok. Di zaman Nabi sudah ada dirham, sudah ada dinar, tapi tidak ada seorang pun sahabat yang mengeluarkan dengan dinar dan dirham, tidak ada. Semua mengeluarkan dengan makanan pokok, dan itu tidak berat, tidak menyulitkan sama sekali. Kita ini setiap hari kita makan nasi, kita beli kadang-kadang beras. Kalau yang nggak mampu ya setiap hari dibeli mungkin 1 liter. Kalau yang mampu mungkin belinya 2 kilo. Kalau yang mampu lagi mungkin beli sekarung. Dan itu bagi kita ringan. Ada yang setiap hari beli, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali yang dia beli berapa karung itu. Dan itu bagi dia tidak berat. Tapi kenapa ketika dia mengeluarkan zakatul fitri itu terasa berat? Masa kita beli beras kita bawa sendiri kita kasih fakir miskin? Padahal ini ibadah. Dan ini untuk membersihkan hatinya dia, membersihkan kotorannya yang selama Ramadan mungkin dia berbuat dosa, untuk membersihkan itu. Hikmahnya banyak. Dan manusia kadang-kadang disuruh untuk kebaikan berat bagi dia. Berat. Banyak alasan. Karena itu mereka karena alasannya gimana kita beli beras, kita bawa ke orang fakir miskin, yang terbaik kan yang gampang aja, pakai uang. Ini gak boleh. Sekarang dia sepanjang tahun masih beli beras, nggak mungkin tidak. Dan itu dia ke pasar mungkin setiap pekan atau 2 pekan sekali dia beli beras dan dia bawa beras itu, nggak berat itu. Sedangkan zakatul fitri dikeluarkan setiap hari, tidak. Setiap bulan tidak. Setahun sekali dikeluarkan. Setahun sekali. Kenapa berat kita? Beli beras bawa ke rumah, kemudian kita takar 2,5 kilo, kemudian kita atau kita beli di pasar sudah ditakar. 3 kilo, kemudian kita kasih. Pulang kita kasih tetangga-tetangga yang miskin. Atau orang-orang yang kita tahu yang miskin. Karena memang tujuannya untuk orang miskin. Hikmahnya untuk orang miskin. Jadi nggak boleh dengan uang itu tidak boleh. Dan ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Menyalahi sunnah Nabi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ada pendapat, itu pendapat.
Sekarang kita lihat dalil. Dalil Rasulullah SAW mengerjakan dengan makanan pokok. Sahabat demikian, tabi'in demikian. Maka itu yang kita lakukan. Maka dikatakan oleh para ulama tentang qimah atau dengan uang itu tidak boleh. Sampai dikatakan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, "Falau kanatil qimatu mujzi'atan la bayyana dzalika Allah wa rasuluhu." Kalau seandainya dengan uang itu boleh, maka sudah dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan Rasulullah. Fal wajibu al-wuqufu 'inda zahirin nusus min ghairi tahrifin wala ta'wil. Dan wajib kita untuk mengikuti dalil zahirnya nas tanpa kita merubah maupun mentakwil, enggak boleh. Maka ini kesalahan. Maka di kitab pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang menyebar dan juga bid'ah-bid'ah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin yang berkaitan dengan Ramadan, zakatul fitri dan idain, disebutkan ikhraju qimati zakatul fitri wa hadha la yajuz wa la yujzi. Mengeluarkan uang, artinya bentuknya uang dari zakatul fitr, ini tidak boleh dan tidak mencukupi. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa tujuan dari zakatul fitri itu untuk memberikan makan, membersihkan orang yang puasa dan juga memberikan makan kepada orang-orang miskin. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farad Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakini faman adda qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man adda ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat al-fitri untuk membersihkan orang-orang yang puasa. Artinya membersihkan orang puasa dari apa? Minal lagwi war rafath, dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan yang kotor. Artinya dengan zakatul fitri akan menghapuskan dosa itu. Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk memberikan makan kepada orang miskin. Dari hadis ini menunjukkan bahwa zakatul fitri diberikan kepada orang miskin. Orang miskin, Nabi menyebutkan dengan orang miskin, arti fakir miskin yang diberikan. Faman adda qabla shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakat itu dan memberikannya kepada fuqara al-masakin itu qabla shalah, sebelum salat Id, sebelum salat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulah, maka itu zakat yang diterima. Wa man adda ba'da shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitri sesudah salat Id, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka itu merupakan sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Artinya bukan zakatul fitri. Kita wajib mengeluarkan zakatul fitri. Kalau sedekah biasa aja. Kalau dikeluarkan sesudah salat Id. Jadi yang kita keluarkan ini zakatul fitri sebelum salat Id. Ini yang berkaitan dengan zakatul fitri, dan kita wajib untuk mengeluarkannya. Di akhir Ramadan sudah kita siapkan itu berasnya, kita beli berasnya, kemudian kita berikan. Dan ini enggak berat. Kita ke pasar beli beras itu atau di supermarket atau yang lainnya, itu mudah, enggak sulit. Bawa ke rumah kemudian kita bagikan. Atau habis kita beli langsung kita bagikan kepada fuqara masakin. Dan kita serahkan orang, karena kita kalau serahkan ke orang kita enggak tahu amanah atau tidak orang itu. Kadang-kadang serahkan kepada masjid, kita juga belum tahu masjid itu amanah atau tidak, orang yang paham atau tidak. Yang terbaik kita langsung berikan kepada fuqara masakin. Ini yang berkaitan dengan zakatul fitri. Sekarang kita akan bahas yang berkaitan dengan salatul Id. Masalah Id masalah penting, karena banyak kaum muslimin juga belum paham tentang yang berkaitan dengan salatul Id. Para ulama selalu membahas tentang salatul Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kita bahas adalah salat Idul Fitri, karena insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk Idul Fitri. Dan kita di akhir Ramadan, kita bersyukur kepada Allah apabila kita sudah sempurna
menyempurnakan puasa Ramadan, maka dianjurkan kita untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Di samping dengan mengeluarkan zakatul fitri dan juga melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Di antaranya kita diperintahkan untuk melakukan salat Id. Tentang hukum salat Id, salatul Idain atau salat Idul Fitri dan Idul Adha, di dalam kitab fikih dibahas salatul Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hukumnya, para ulama menjelaskan hukumnya adalah wajib atas laki-laki. Sebagian ulama menyebutkan wajib atas laki-laki dan perempuan. Ada yang berpendapat wajib kifayah, ada yang berpendapat bahwa sholat Id itu wajib atas laki-laki dan sunnah atas wanita. Itu pendapat-pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Tapi yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga yang lainnya, artinya dijelaskan oleh Ibnu Hazm, oleh Imam Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Albani, Syekh bin Baz dan yang lainnya, semua berpendapat, dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa salatul Id adalah fardu ain. Dalam riwayat disebutkan, amarana Nabi SAW an nukhrija fil idain al-awatiqa wa dawatil khudur wa amar al-huyyat ay ya'tazilna musallal muslimin. Muttafaqun alaih. Dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW atau Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan fil idain, salat Idul Fitri dan salat Adha, al-awatiq. Al-awatiq jamu atik wa hiya al-jari al-baligha, perempuan yang sudah balik. Wa dhawatil khudur, dhawatil khudur artinya al-abkar. Khudur artinya al-buyut, maksudnya gadis-gadis pingitan yang di rumah saja, itu juga harus dikeluarkan. Wa amar al-huyyat, dan juga perempuan yang haid diperintahkan untuk dikeluarkan dari rumah, harus keluar mereka. Ayatazilna musal muslimin, mereka datang tapi mereka menjauh dari tempat sholat, artinya mereka berada di pinggir karena mereka tidak ikut sholat, perempuan yang haid. Ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, pertanyaan begini, ya Rasulullah, ala ihdana ba'sun idza lam yakun la jilbabun alla takhruj. Ya Rasulullah, apakah boleh seorang di antara kita nih, wanita ini yang tidak punya jilbab, boleh tidak untuk tidak keluar karena nggak punya jilbab? Maka Nabi menjawab SAW, litul bisaha atau litul bisha sahibatuha min jilbabiha falyashhadna al khaira wa da'watal mu'minin. Muttafaqun alaih. Nabi menjawab SAW, hendaknya temannya, saudaranya, tetangganya memberikan baju kepada dia, memberikan jilbab. Hendaknya dia menyaksikan kebaikan dan menyaksikan dakwahnya kaum mukminin. Artinya Nabi SAW di sini menunjukkan bahwa tetap perempuan yang nggak punya jilbab dikasih jilbab, dikasih mereka jilbab agar mereka pakai jilbab, artinya baju yang sempurna. Wanita, pakaian wanita yang sempurna yang menutup seluruh tubuhnya, aurat, yang boleh terlihat hanya muka dan kedua telapak tangan. Maka kalau dia nggak punya, dipinjamkan atau diberikan oleh tetangganya agar dia keluar menuju ke lapangan menyaksikan dakwahnya kaum muslimin. Ini yang berkaitan dengan hukumnya, artinya hukumnya wajib dan dianjurkan semuanya untuk keluar menuju ke lapangan. Tentang waktunya salat Id itu disebutkan yaitu ketika matahari sudah agak tinggi. Disebutkan dalam hadis Zaid bin Khumair Ar-Rahabi, dia berkata, keluar Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah, menuju manusia, menuju orang-orang di lapangan ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian ada yang mengingkari, imam itu datangnya terlambat. Kemudian dia mengatakan, inna kunna qad faraqna sa'atana hadhi wa dzalika hina tasbih. Dan sungguhnya kami ini, saat inilah kami
baru selesai untuk memulai melaksanakan, artinya udah selesai waktunya, maksudnya waktu matahari itu, waktu yang dilarang itu sudah selesai, sudah hilang waktu yang dilarang. Karena ketika matahari mau terbit antara subuh, habis selesai sholat subuh itu, dari mulai terbit fajar sampai matahari terbit itu waktu dilarang, nggak boleh kita sholat. Ya, faragna, kami selesai ini dari waktu yang dilarang. Wa dzalika hina tasbih, dan ini ketika tasbih, maksudnya yuridu sa'ata irtifa'is syams wa inqidha'i waqtil qaraha wa dukhuli waqti subha wa hiya nafilah. Ini riwayatnya riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud. Yang dimaksud ketika tasbih itu artinya sudah mulai matahari tinggi dan sudah hilang waktu yang dilarang, dan kita sudah masuk untuk melaksanakan sholat sunat. Itu artinya boleh orang mulai melaksanakan sholat sunat yang ada. Dan sholat id wajib. Artinya di sini waktu sholat id itu ketika matahari sudah terbit dan sudah mulai tinggi. Kalau umpamanya terbitnya jam 6 kurang 10 atau 5.50 terbit matahari umpamanya, maka kita udah bisa melaksanakan sholat id jam setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat, itu sudah tinggi matahari. Itu kita melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu waktunya. Kalau pas matahari mau terbit nggak boleh, dilarang. Nggak boleh kita sholat ketika matahari menjelang terbit, nggak boleh. Dan ketika terbit juga nggak boleh. Tunggu sampai tinggi baru boleh kita sholat. Kemudian pelaksanaan sholatnya di mana tempatnya? Pelaksanaan sholat itu di mana tempatnya? Yang dibahas oleh para ulama dari zaman dahulu. Tempatnya yaitu di musola, di lapangan. Syekh Albani itu menyebutkan di dalam kitabnya Sholatul Idain fil Musalla. Sholat id itu di musola. Iya sunnah, ini yang sunnah. Sholat id itu di musola. Maksud musola itu di lapangan. Nabi SAW sholat id nggak pernah di Masjid Nabawi. Jelas Masjid Nabawi itu punya keutamaan. Sekali sholat di Masjid Nabawi fadilahnya berapa? 1000 kali dari masjid yang seluruh dunia. Tapi Nabi nggak pernah lakukan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di Masjid Nabawi, tidak pernah, meskipun hanya sekali, nggak pernah. Mesti Nabi lakukan di lapangan, dan itu yang sunnah dilakukan. Dan di antara ulama pada abad 20 yang menghidupkan ini itu Syekh Ahmad Muhammad Syakir, seorang ahli hadis dari Mesir rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah, seorang ahli hadis dari Syam. Kedua-duanya berjuang ini untuk menghidupkan sunnah Nabi di lapangan. Karena di zaman itu kurang lebih 70 tahun yang lalu dan sebelumnya lagi itu ratusan tahun umat Islam sholatnya di masjid, sholat itu. Baru sekitar tahun 1950 mulai itu Syekh Ahmad Muhammad Syakir membahas tentang masalah sholat itu harus di lapangan. Begitu juga Syekh Albani kurang lebih tahun 60-an membahas tentang sholat id di lapangan. Baru mulai itu hidup, itu mulai dilaksanakan di Mesir, di Syam, di mana-mana. Dulu nggak ada orang mengadakan sholat di lapangan, semua di masjid. Makanya ini termasuk mujaddid, pembaharu. Memperbarui artinya menghidupkan sunnah Nabi yang sudah lama mati nggak dilaksanakan. Orang semuanya sudah melaksanakan sholatnya itu bertahun-tahun, ratusan tahun di masjid. Ini nggak ada sunnahnya. Kalau kita kembali di zaman Rasulullah SAW, Rasul mengerjakan sholatnya di lapangan, dan itu yang sunnah. Dan Nabi terus menerus melakukan demikian. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana Rasulullah yakhruju yawm al-fitri wal adha ila al-musalla, fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah, thumma yansarifu wa yaqumu muqabil an-nas, wan nasu julusun ala sufufihim, fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum." Adalah Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju ke musalla, ke lapangan,
Musola di sini maksudnya lapangan. Seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga yang lainnya. Yang pertama kali Nabi mulai adalah sholat. Kemudian setelah itu Nabi menghadap kepada manusia yang mereka duduk, Nabi memberikan nasihat, memberikan wasiat dan merintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian yang kedua hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah yaghdu ilal musalla fi yaumil Id. Adalah Rasulullah pergi ke musola, ke lapangan pada yaumul Id. Dan kemudian karena lapangan tidak ada sutro, maka diambil sutro, tongkat atau ya seperti anak panah ditancapkan di depan Nabi. Jadi Nabi sebagai imam itu ada sutrohnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Bara' bin Azib. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum adha ila al-Baqi wa fi riwayatin ila al-musalla. Rasulullah keluar pada hari raya Idul Adha ke Baqi. Baqi itu maksudnya di sini artinya musalla, artinya dekat kuburan Baqi tempatnya. Musolanya itu lapangan dekat kuburan Baqi. Dan di situ Nabi melakukan salat Idul Adha. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Ahmad dan yang lainnya. Yang keempat yaitu hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Yang pertama hadis Abu Sa'id, yang kedua hadis Abdullah bin Umar, yang ketiga hadis Bara' bin Azib, yang keempat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Aku menyaksikan salat Id dan aku melihat bahwa Rasulullah SAW salat itu di musola. Disebutkan di situ hatta atal alam alladhi inda dari katsir min salat, sehingga datang ke satu tempat yaitu lapangan dekat rumahnya Katsir bin Salat. Jadi sudah jelas bahwa ini adalah lapangan. Dan hadis ini menunjukkan para ulama menjelaskan bahwa as-sunnah ay yakhrujal imamu li salatil idain illa min udhrin fayusalli fil masjid. Kata Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yang sunnah itu imam itu keluar menuju salat Idul Fitri itu ke lapangan, kecuali karena uzur. Boleh di masjid. Ya kalau uzur di masjid, seperti hujan lebat umpamanya. Atau tempatnya becek, malamnya hujan nggak bisa dipakai lapangan itu untuk sholat, ya boleh di masjid. Itu uzur namanya. Dan Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam Syarah Muslim demikian, bahwa disunahkan keluar menuju salat Id ilal musalla. Hada dalil liman qala bi istihbabil khuruj li salatil Id ilal musalla. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang menjelaskan demikian, bahwa ini Nabi SAW melakukannya terus menerus, rutin. Dan para sahabat juga demikian, Khulafaur Rasyidin juga demikian. Artinya sunnahnya salat Idul Fitri Idul Adha itu di lapangan. Ini harus kita hidupkan ini di lapangan, bukan di rumah, di lapangan. Dan ini perbuatan Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Justru ini kita hidupkan, dan ini syiar daripada agama Islam. Syiar daripada agama Islam yaitu salatnya di lapangan. Kelihatan kaum muslimin kumpul di situ. Kelihatan syiarnya, kelihatan juga orang menegakkan ibadah kepada Allah, terlihat persatuan kaum muslimin, terlihat kumandang takbir, membesarkan nama Allah, dan banyak lagi yang lainnya. Puluhan hikmah yang dapat kita ambil. Dan terasa kita merasakan Id bergembira itu dengan kita keluar ke lapangan melaksanakan sholat. Dan ini hanya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Kita hanya punya 2 raya, nggak ada lagi yang lain. Hari raya dalam Islam hanya 2, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Makanya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, itu orang-orang di Madinah punya 2 hari yang mereka bermain bersenang-senang. Kata Nabi,
Apa 2 hari ini? Ya kami biasa bersenang-senang dengan 2 hari ini di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, innallaha abdalakum bihi ma khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi 2 hari raya ini yang dibolehkan dan disunnahkan untuk kita rayakan. Selain itu nggak ada perayaan-perayaan apa maulid atau yang nggak ada dalam Islam. Yang ada Idul Fitri, Idul Adha. Jadi ini dikerjakannya di lapangan. Kemudian tentang sifat sholatnya. Yang pertama kali dimulai adalah sholat. Bagaimana sholatnya? Sholat Id itu 2 rakaat. Takbir yang pertama itu 7 takbir, kemudian di rakaat yang kedua 5 takbir. Artinya takbir tambahan. Setelah takbiratul ihram, kita takbiratul ihram itu tambah lagi 7. Kemudian baca Al-Fatihah, baca surah itu sabbihiz. Kemudian ruku seperti biasa, i'tidal, sujud, duduk antara sujud lagi, kemudian kita bangkit ke rakaat kedua. Setelah bangkit Allahu Akbar, tambah lagi 5 takbir. Setelah 5 takbir kemudian kita membaca Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Ghasyiyah. Yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Alataka haditsul Ghasyiyah. Kemudian sama ruku, i'tidal, sujud sama. Kemudian tasyahud. Jadi 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah SAW kabbara fil idain 7 fil ula wa 5 fil akhirah. Bahwa Rasulullah SAW takbir pada salat Idul Fitri, Idul Adha 7 kali takbir di rakaat yang pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari Aisyah juga Nabi menyebutkan radhiyallahu anha bahwa anna Rasulullah SAW kabbara fil fitri wala 7 wa 5 siwa takbiratai ruku. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bertakbir pada hari raya Idul Fitri Idul Adha di rakaat pertama 7 kali dan rakaat kedua 5 kali selain dari takbir ruku. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Bacaannya surah itu yang dibaca bisa surah Sabbihis di rakaat yang pertama, yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Pernah juga Nabi membaca surah Qaf dan iqtarabatis sa'ati wan syaqqal qamar dalam 2 rakaat. Itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, tentang apakah ada salat sunat sebelum Id itu. Salat sunat qabliyah ba'diyah enggak ada. Dengan dasar hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW salat pada hari Idul Fitri 2 rakaat. Ya, salat ini 2 rakaat. Nabi tidak salat sebelumnya dan tidak salat sudahnya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada salat qobliyah Id, enggak ada. Salat ba'diyah Id juga tidak ada. Jadi salat Id 2 rakaat. Dan juga enggak ada orang di lapangan salat 2 rakaat, enggak ada. Kalau umpamanya di masjid terjadi hujan, dia masuk ke masjid, ya ada tahiyatul masjid namanya salat 2 rakaat. Tapi kalau di lapangan enggak ada, tahiyatul lapangan enggak ada. Enggak ada. Jadi enggak ada salat tuh, qobliyah enggak ada, ba'diyah enggak ada. Enggak ada tahiyat lapangan, enggak ada. Gitu. Kemudian yang disunahkan pada Yaumul Id. Apa yang disunahkan pada Yaumul Id? Yang disunahkan pada Yaumul Id, yang pertama mandi, gitu. Disunahkan mandi. Dan ini yang ada hanya athar, ya.
Riwayat dari Nabi SAW tidak ada, yang ada athar dari sahabat Ali radhiyallahu an. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu ketika ditanya tentang mandi yang sunnah, dia menyebutkan yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumul fitri wa yaumul adha. Kata Ali radhiyallahu an bahwa mandi yang disunahkan itu hari Jumat, hari Arafah, kemudian ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi buat mandi Jum'ah ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang wajibnya. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Wajib untuk Jumat. Tapi kalau Idul Fitri ini sunnah. Jadi asal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, disunahkan pakai pakaian yang bagus. Hadis dari Ibnu Abbas. Pernah juga beliau memakai pakaian berwarna merah. Rasulullah SAW. Itu hadis Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Kemudian yang ketiga yang disunahkan pada Id itu makan. Artinya makan sebelum berangkat menuju ke lapangan pada waktu Idul Fitri. Kan disebutkan Idul Fitri. Arti kembali buka. Id arti sesuatu yang berulang, fitr arti buka. Nah, orang kadang-kadang memahami Idul Fitri arti kembali kepada fitrah. Itu salah. Enggak ada riwayat fitrah, enggak ada. Zakatul fitri bukan zakatul fitrah. Cuma di kita bahasanya zakat fitrah. Yang benar zakatul fitri. Begitu juga tentang Idul Fitri, enggak ada Idul Fitrah, Idul Fitr. Arti kembali untuk berbuka lagi. Kita udah sebulan puasa, sekarang udah buka lagi. Jadi kita begitu mau berangkat menuju ke lapangan, disunahkan makan. Dan Nabi makan beberapa butir kurma. Enggak mesti kurma, tapi orang kita kurma juga, makan nasi juga. Kurma juga, makan ketupat juga. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Disebutkan dalam hadis Anas berkata, karena Rasulullah la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah tidak pergi menuju ke lapangan pada waktu salat Idul Fitri, melainkan beliau makan dulu beberapa butir kurma. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi, sahih riwayatnya. Kemudian yang kelima di antara sunnah pada Yaumul Id yaitu berbeda jalan. Seperti dalam hadis Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi kalau Yaumul Id itu berbeda jalan, khalafat tariq. Artinya jalan berangkatnya jangan jalan pulangnya beda. Di antara hikmahnya agar jalan itu menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa dia melewati itu. Atau di antara hikmahnya lagi untuk mengumandangkan takbir supaya orang dengar bahwa ini Yaumul Id gitu. Dan antara hikmahnya lagi untuk membesarkan nama Allah supaya musuh-musuh Allah juga takut dengan dikumandangkan takbir. Itu di antara hikmahnya. Banyak hikmahnya. Kenapa Nabi SAW berbeda jalan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keenam di antara yang disunahkan bertakbir pada raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri diambil dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah ayat 185, adalah kalian menyempurnakan bilangan itu atau bilangan Ramadan, sempurnakan apa 29 atau 30. Kemudian adalah kalian membesarkan nama Allah, bertakbir atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Dan Idul Fitri dilakukan, kita bicara Idul Fitri. Mulai takbirnya kapan? Mulai takbirnya ketika kita keluar menuju ke lapangan. Seperti disebutkan dari Ibnu Abi Dzib, dari Imam Az-Zuhri. Meskipun hadis ini mursal, tapi sanadnya sahih. Anna Rasulullah kana yakhruju yaumul fitri fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi as-salah fa idza qada as-salata qata'a takbir. Kata Imam Az-Zuhri bahwa Rasulullah SAW keluar pada raya Idul Fitri, beliau bertakbir di rumah itu bertakbir
dengan keluarganya. Ya kalau kita sekarang keluar dengan istri dan anak, ya takbir menuju ke lapangan. Sampai beliau sampai di musola, di lapangan. Kemudian terus takbir sampai beliau sholat. Hatta yaqdi shalah. Apabila sudah selesai sholat, nggak ada takbir lagi. Jadi pendek waktunya untuk Idul Fitri. Takbirnya dari mulai berangkat pagi hari sampai selesai sholat Idul Fitri. Selesai sudah takbir. Kemudian bentuk takbirnya bagaimana? Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ada yang takbirnya 2, ada yang 3. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang disebutkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, selesai kita mengucapkan, selesai kita sholat Id, kemudian mendengarkan khutbah. Imam berkhutbah di lapangan yang pokok memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian juga bersyukur atas semua nikmat Allah, bersabar atas kondisi yang ada, musibah. Kemudian diingatkan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, untuk istiqomah. Itu aja, pendek singkat khutbah itu. Dan khutbahnya hanya sekali. Ada yang mengatakan 2 kali, ini pendapat ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan 1 kali khutbahnya. Sekali khutbah, nggak ada 2 kali khutbah. Nggak bisa dikias dengan Jumat, sekali khutbah. Seperti pendapatnya Syekh Albani menyebutkan bahwa khutbah itu hanya sekali, bukan 2 kali. Dan pendek khutbahnya. Adapun khutbah diawali dengan takbir 9 kali, riwayat Ibnu Majah, hadis yang dhaif. Boleh diselingi dengan takbir, tapi memakai dalil harus dengan takbir, diawali dengan takbir, itu dhaif riwayatnya. Tapi tetap dimulai dengan khutbatul hajah. Yang penting isinya nasihat untuk kaum muslimin, yang penting buat kehidupan mereka. Yang penting tauhid, diingatkan tentang tauhid, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan istiqamah setelah Ramadan. Itu penting nasihat itu. Kemudian setelah itu para sahabat, ya, ketika mereka bertemu, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kami meriwayatkan dalam kitab Al-Muhamiliyat dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair, kana ashabu Rasulullah SAW idza altaqaw yaumul Id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Atau boleh juga taqabbalallahu minna wa minkum. Ini dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Dari Jubair bin Nufair adalah para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka bertemu pada yaumul Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Jadi ucapan mereka itu, ucapannya itu, nggak ada yang lain. Jadi ucapan ketika Id itu taqabbalallahu minna wa minkum, nggak ada yang lain. Jadi karena ashabun Nabi SAW idza taqaw yaumul Id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat Nabi SAW apabila bertemu pada yaumul Id, sebagian mereka dan sebagian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz, diriwayatkan oleh Imam Al-Muhamili dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Syekh Albani juga mensahihkan di dalam kitabnya Tamamul Minnah fi Takhriji Fiqh Sunnah. Jadi ucapan yang ada ketika itu yang masyru', yang disyariatkan dari perbuatan sahabat, fi'lus salaf, fi'lus sahabah, taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak ada yang lain. Enggak ada ucapan kullu amin wa antum bi khair, Id Sa'id, Id Mubarak, minal a'idin wal faizin. Ini enggak ada. Enggak ada contoh dari sahabat, tabi'in, enggak ada ini. Enggak ada. Jadi kita kembali kepada contoh sahabat. Sahabat melakukan demikian, kita ikut sahabat radhiyallahu anhu. Kan kita berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sekarang fi'lus salaf mengucapkan demikian, ya kita ikuti. Dan juga kalau kita lihat ucapan sahabat itu bentuknya doa.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima amal kami dan amal kamu. Adapun kalimat yang lain, qulu amin wa antum bi khair, bukan doa. Setiap tahun kita kalian berada dalam kebaikan. Id Said, Id yang bahagia, enggak ada doa. Id Mubarak, Id yang diberkahi, enggak ada doa. Minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali dan sukses, juga bukan doa. Yang terbaik udah doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang terbaik kita ucapkan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika Yaumul Id yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang harus diperbaiki. Kesalahannya yaitu atau kemungkaran di saat Id itu berhari raya dengan acara musik dan nyanyian. Ini kemungkaran. Atau di kita ini di Indonesia ini pukul beduk. Ada yang pukul beduk. Beduk nggak ada manfaatnya, dan beduk juga nggak ada manfaat dalam Islam. Bukan syiar agama Islam. Di dalam buku hukum lagu musik saya sebutkan tentang beduk dalam syariat Islam. Beduk adalah alat musik dan bukan dari syariat Islam. Beduk bukan dari agama Islam. Menabuh beduk kebiasaannya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam. Beduk tidak ada hubungan dengan ibadah dalam Islam. Beduk tidak ada hubungan dengan puasa. Beduk tidak ada hubungan dengan hari raya. Menabuh beduk termasuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Beduk disukai oleh iblis dan setan. Beduk yang ditabuh itu mengganggu kaum muslimin. Beduk yang ditabuh itu mengganggu tetangga, mengganggu orang tidur, mengganggu orang sakit. Menabuh beduk membuang-buang waktu. Menabuh beduk tidak ada pahalanya. Menabuh beduk termasuk berdosa karena mengganggu orang lain. Ini diantara kesalahannya. Kemudian juga membakar kembang api atau petasan juga bukan dari Islam. Ini tabdzir. Sedangkan tabdzir temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Begitu juga dengan sebagian kaum muslim berhias diri. Tadi sudah ya, hari raya dengan musik, nyanyian, kembang api, beduk, petasan nggak boleh ini. Kemudian juga berhias diri, ada sebagian laki-laki yang berhias diri dengan menyalahi syariat, cukur jenggot, ini nggak boleh. Cukur jenggot haram dalam Islam. Kemudian ada lagi kemungkaran yang ada di raya, berjabatan tangan, laki dan perempuan yang bukan mahram, nggak boleh. Kemudian juga tabarruj, wanita terbuka aurat. Terbuka banyak wanita terbuka aurat, atau dia pakai pakaian yang ketat dan yang lainnya. Kemudian juga menghususkan ziarah kubur pada Yaumul Id, ini termasuk pelanggaran. Nggak ada dalam Islam. Menghususkan diri ziarah kubur pada saat Idul Fitri atau nggak ada dalam Islam. Begitu juga ada sebagian kaum muslimin meninggalkan sholat berjamaah karena sibuk dengan Id, berhari raya, berjalan-jalan atau ziarah, silaturahmi, kemudian ditinggalkan sholat berjamaah yang 5 waktu ini berjamaah. Sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib dan perintah dari Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian juga berlebih-lebihan, boros ketika Id ini juga nggak boleh. Dan yang lainnya, ini diantara kesalahan atau kemungkaran yang terjadi pada hari raya. Ini yang perlu saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Jadi apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan zakatul fitri dan juga tentang salat Idul Fitri. Dan ini saya bawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, penjelasan para sahabat, tabi'in, mudah bermanfaat buat kita. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat Id di lapangan, dan ini syiar agama Islam, dan di sini kita anjurkan orang untuk sholat di lapangan. Kalau kondisinya dia uzur, dia sakit, atau dia datang ke tempat itu kemudian orang sudah selesai sholat, bisa dia sholat di rumah 2 rakaat seperti sholat Id, seperti yang terjadi pada Anas bin Malik yang sudah uzur, dia sholat di rumah dengan 2 rakaat. Di rakaat pertama 7 kali dan rakaat kedua 5 kali. Tapi tetap ini syiar agama Islam harus kita hidupkan. Mudah-mudahan dengan ini dan juga doanya kaum muslimin akan diangkat bencana, bala, wabah dan yang lainnya
dan Allah memberikan izzah dan kemuliaan kepada Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.